Pernah gak sih kalian ngerasa hidupku kok gini-gini terus ya? Gak ada perubahan untuk menjadi lebih baik. Halo semua, hari ini aku, Lana Laila, bakal ngajak kalian semua buat review satu buku motivasi. Buku motivasi yang tentunya gak bikin kalian bosan waktu membacanya dan monoton. Penasaran gak sih sama judul dan penulisnya siapa? Ini dia, buku Selesai Dengan Diri Sendiri, karya tulis dari Ahmad Rifai Rifan ini sukses membuat aku lebih melek tentang kehidupan dan berhasil membuat kebiasaanku berubah menjadi lebih baik lagi. Mulai dari cover depannya, bisa dilihat cover depan ini dikemas dengan sangat-sangat menarik. Kenapa sih bisa menarik? Bisa dilihat karena pemilihan warnanya yang segar, hidup, dan ceria memberikan kesan santai dan tidak tegang. Kemudian jika kita masuk ke daftar isi, di sini sudah tertata rapi per bab yang membahas beberapa permasalahan beserta solusinya loh. Kalau diperhatikan sih, buku ini sangat cocok untuk remaja yang akan beranjak dewasa karena permasalahan yang dibahas cukup kompleks dan relate dengan generasi saat ini. Setelah menghabiskan waktu sekitar 5 hari, aku membaca tuntas buku ini. Aku mendapatkan beberapa permasalahan yang ternyata penyebabnya itu adalah kita belum selesai dengan diri kita sendiri. Di buku ini akan dibahas tentang parameter dan ikhtiar apa saja yang butuh kita lakukan untuk menjadi manusia yang selesai dengan diri sendiri. Singkatnya, bab 1 membahas parameter selesai dengan diri sendiri. Bab 2 membahas bagaimana sih agar hidup kita selalu indah meskipun tidak baik-baik saja. Yang ketiga, membahas cara menemukan kekuatan diri dan menentukan bidang kontribusi. Bab keempat membahas jejak sejarah kita yang tidak selalu wah namun lestari dan jihad kita yang berbeda. Bab 5 membahas kebiasaan yang membuat hidup kita ringan dan mati tanpa beban, sebab ditulis saat wabah COVID terjadi. Agak banyak cerita tentang kematian di saat pandemi. Bab yang keenam membahas berdamai dengan kehilangan dan yakin akan jalan Tuhan untuk menghebatkan kita. Bab 7 membahas tentang pernikahan dan cinta. Dan yang terakhir, bab ke-8 membahas tipe sahabat yang selesai dengan diri sendiri dan bagaimana sih cara agar kita menarik banyak orang baik. Menurut aku, setelah membaca tuntas buku ini, ada satu bab yang membekas, yaitu bab yang membahas tentang kadang hidup tidak baik-baik saja. Jatuh dan gagal itu wajar. Yang tidak wajar adalah ketika kita jatuh, lalu terpuruk, dan gak mau bangkit lagi sama sekali. Ketika kita sedang jatuh, hanya ada beberapa pilihan yang membuat hidup kita ke depan jauh lebih hebat dari sebelum-sebelumnya. Get up, move on, and move up. Saat jatuh, pilihannya tentu saja hanya ada dua. Kita menikmati momen kejatuhan itu, lalu terpuruk atau bangkit lagi dan kembali melanjutkan perjalanan menggapai apa yang kita impikan. Ada orang yang selalu berpikir tentang bagaimana mencapai kesejahteraan, masa depan terjamin, anak cucu dan keturunannya menjadi kaya raya. Namun tak sedikit pula orang yang berpikir mengajukan pertanyaannya kepada dirinya sendiri. Apalagi ya yang bisa aku lakukan untuk kebaikan orang lain, agar orang lain bisa merasakan efek yang baik? Apalagi yang bisa aku lakukan agar membawa kesejahteraan untuk orang lain? Ada pula orang yang setiap kerisauannya dalam ruang pikirnya tidak jauh dari urusan perut, seolah-olah tidak ada kata cukup untuknya. Namun, ada juga orang yang langka yang telah menyelesaikan urusan pribadi mereka dan kini berfokus untuk berkontribusi bagi kebaikan orang lain. Jika dipikir-pikir, seharusnya kita malu ya melihat orang yang bisa hidup mengabdi tanpa mengharap adanya timbal balik, yang saat ekonominya biasa saja, hari-harinya tetap dijalani dengan penuh syukur, yang saat hartanya berlimpah ruah, tak lantas membuatnya takabur, yang meskipun hidupnya terlihat biasa saja, tapi ternyata kontribusinya sangat besar. Oh iya, ada satu lagi bab favorit aku yang bikin aku selalu membaca berulang-ulang, yaitu bab 4 yang bertajuk Life in Peace Before Rest in Peace. Sepanjang bab ini, penulis sedikit membawa insting dan perasaan pembaca untuk jatuh dan merenungi setiap kalimat yang ada. Bahkan, aku sempat nangis dan menjatuhkan air mata ketika membaca part menyikapi kehilangan.
bagaimana cara agar kita bisa ikhlas saat kehilangan. Kehilangan dalam arti sesuatu dan seseorang. Penulis juga berasumsi bahwa ujian yang hebat hanya diberikan kepada orang-orang yang tepat dan orang-orang yang sanggup menerimanya. Kesuksesan terasa dahsyat ketika yang kita taklukkan adalah masalah yang sangat hebat. Kemenangan terasa membanggakan ketika lawan yang tangguh berhasil kita taklukkan. Orang yang kuat bukan yang tak pernah meneteskan air matanya, yang tidak pernah menangis, bukan. Bisa jadi ia menangis, namun hanya sejenak dan tak berlarut-larut dalam kesedihannya. Setelah itu, ia berusaha tegar dan bangkit lagi dari masalah yang menerpa hidupnya. Buku Selesai dengan Diri Sendiri karya Ahmad Rifai Rif'an ini memiliki beberapa kelebihan yang membuatnya menjadi pilihan menarik bagi pembaca. Yang pertama, judulnya menarik dan relevan dengan isu-isu yang sering dibahas, membuat pembaca langsung melirik buku ini dan langsung membeli buku ini. Dengan melihat judulnya saja, pembaca bisa tertarik akan isi dari buku ini. Selain itu, isinya yang juga selaras dan sesuai dengan judul memenuhi ekspektasi pembaca ketika sudah membeli buku ini. Oke, meskipun buku Selesai dengan Diri Sendiri ini memiliki sejumlah kelebihan, namun sudah pasti tidak luput dari kekurangan pula yang perlu diperhatikan. Kekurangan dari buku ini adalah buku ini terlalu berfokus pada pengalaman pribadi penulis itu sendiri tanpa mencantumkan hasil penelitian atau teori-teori yang mendukung topik yang sedang dibahas. Hal ini menjadikan kekurangan karena menjadikan buku ini kurang cocok bagi pembaca yang mencari buku self-improvement yang didasari oleh penelitian dan teori. Oke, setelah aku menuntaskan buku Selesai dengan Diri Sendiri ini, dapat aku simpulkan bahwa poin yang ingin disampaikan oleh penulis dalam buku ini dikemas padat dengan perspektif selesai dengan diri sendiri menurut syariat Islam. Hal ini mengindikasikan bahwa buku ini mampu menangkap esensi dari persoalan yang tengah dihadapi oleh banyak orang, membuatnya relevan dan menarik bagi pembaca karena sesuai dengan krisis yang dihadapi oleh banyak orang atau mungkin oleh pembaca itu sendiri. Kemudian kita masuk ke dalam gaya bahasanya. Gaya penulisan dan bahasa dari buku ini tidak terlalu berat dan mudah serta jelas dipahami. Gaya penulisannya mudah ditangkap, membuat kejelasan dalam penyampaian informasi di dalam buku ini menjadi lebih mudah untuk ditangkap dan diserap oleh pembaca, sehingga pembaca dapat memahami apa sih isi dari buku ini dengan baik dan menjadikannya sebagai sumber pengetahuan yang berharga. Buku ini juga berisi beberapa wejangan dan beberapa pengalaman pribadi dari penulis itu sendiri, membuat pembaca dan penulis terhubung secara emosional melalui buku ini, membuatnya menjadi pengalaman membaca yang menarik dan beda dari yang lain. Selain itu, buku ini juga cocok untuk dibaca oleh anak-anak muda. Kenapa sih? Karena membahas hal-hal yang seringkali menjadi kegalauan mereka. Oke, pesan moral yang disampaikan melalui buku Selesai dengan Diri Sendiri ini sangat menggugah dan menyentuh hati banyak pembaca. Yang pertama, buku ini mengingatkan pembaca berkali-kali tentang pentingnya mempertimbangkan apa yang nantinya akan kita tinggal di dunia ini sebagai warisan ketika kita sudah meninggal nantinya, dengan harapan akan menjadi amal jariah yang bermanfaat bagi banyak orang kelak. Yang kedua, buku ini menegaskan bahwa kita tidak boleh terlalu tergoda atau terpengaruh oleh tampilan dunia yang glamor. Dunia ini tuh hanya fana dengan kemewahan yang ditampilkan di media sosial ataupun konten-konten lainnya. Pesan ini mengajarkan pentingnya kita mempertahankan nilai-nilai kesederhanaan dan ketulusan dalam menjalani kehidupan, tanpa tergoda oleh citra atau penampilan semu yang seringkali mengaburkan kita dari realitas yang sebenarnya. Oke, segitu aja review buku kali ini. Semoga bisa membantu kalian semua sebagai referensi yang ingin membeli ataupun membaca buku Selesai dengan Diri Sendiri karya tulis Ahmad Rifai Rif'an. And last, thank you for watching and see you on the next video. Bye!